ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita mempelajari Risalah Hilyah Talibul Ilm oleh Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, tentang bagaimana seorang talibul ilm di dalam menjaga ilmunya. Beliau mengatakan pada poin yang ke-46, Izzatul ulama, Izzatu al-ulama, at-tahalli bi'izzatil ulama, berhias diri dengan keagungan para ulama, dengan kemuliaan para ulama. Siyanatul ilmi wa ta'zimuhu, maknanya adalah menjaga ilmu dan mengagungkan ilmu. Wa himayatu jinabi izzihi wa syarafih, dan menjaga keagungan serta kemuliaan ilmu. Wa biqadri ma tabdhuluhu fi hadha yakunul kasbu minhu wa minal amali bihi, dan dengan seukuran dia mengerahkan kekuatan untuk menjaga keagungan ilmu itu, maka dia bisa untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu tersebut. Wa biqadri ma tuhdiruhu, dan dengan kadar dia menyepelekan keagungan ilmu, yakunul fautu, maka akan terjadi al-faut, kelewatan, kehilangan ilmu yang ada. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dengan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa alaihi, atas dasar ini, fahdhar an yatamandala bikal kubara, hati-hati jangan sampai para pembesar, para penguasa, orang-orang kaya itu menjadikan engkau mindil. Mindil itu sapu tangan, tisu, merendahkan kamu, menyepelekan dirimu. Wa aw yamtatiyakal sufaha, dan kamu ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang sufaha, oleh orang-orang yang bodoh. Fatulayina fi fatwa, lalu engkau menjadi lunak dalam fatwa. Au qala, atau dalam menetapkan hukum. Au bahsin au khitab, atau dalam pembahasan ilmiah serta tatkala bicara dengan mereka. Fala tas'a bihi ila ahli dunia, jangan kamu berusaha dengan ilmu ini untuk mendapatkan keridhaan para pemegang dunia. Wala taqif bihi ala a'tabihim, jangan kamu gunakan ilmu ini untuk berdiri, berhenti di depan pintu rumah-rumah mereka. Wala tabdhuluhu ila ghairi ahlih, jangan kamu berikan ilmu ini kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa inna 'azzuma qadruhu, meskipun orang itu pembesar sekalipun. Wa matti basaraka wa basirataka bi qiraati tarajim, dan arahkan pandanganmu, senangkan pandanganmu dan mata batinmu untuk membaca biografi para ulama, bi qiraati tarajimi wasiyari li a'immatin malau, untuk membaca biografi sejarah kehidupan para ulama-ulama yang telah lalu. Tara fiha badlan nafsi fi sabili hadhil himayah, engkau lihat, engkau akan saksikan bagaimana mereka mencurahkan dirinya untuk menjaga kehormatan ilmu ini.
wala siyama man jama'a muthulan fi dzala, terutama orang-orang yang menjadi contoh percontohan dalam hal ini. Misal kitab min akhlaqil ulama, semacam yang ditulis oleh atau yang terdapat dalam kitab min akhlaqil ulama oleh Muhammad Sulaiman rahimahullah. Wa kitab, dan juga kitab al-Islam bainal ulama'i wal hukam, Islam antara para ulama dan pemerintahan dan pemerintah, para penguasa, li Abdul Aziz Al-Badri. Wa kitab manahijul ulama fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan kitab manahijul ulama dalam amar ma'ruf nahi munkar li Faruq As-Samurra'i. Wa arju an tara ad'afa ma dzakaruhu, dan saya berharap engkau bisa melihat berkali-kali lipat dari apa yang mereka sebutkan semua itu fi kitabi Izzatul Ulama, dalam kitab Izzatul Ulama, yassarallahu itmamahu wa tab'ah, semoga Allah memudahkan untuk menyempurnakan dan mencetaknya. Faqad kana al-ulama'u yulaqinuna tullabahum, dan adalah para ulama mereka itu mentalkin para murid-murid mereka hifdza qasidatil Jurjani, untuk menghafal qasidahnya Al-Imamul Jurjani, Ali ibn Abdul Aziz, meninggal dunia tahun 392 Hijriah. Kama najiduha inda adadin min murtarjimihi wa muttali'iha, sebagaimana ini wa matla'uha, kama najidu inda adadin min mutarjimih, sebagaimana kita mendapatkan itu disebutkan oleh beberapa orang yang menulis biografi beliau, Ali ibn Abdul Aziz Al-Jurjani. Wa matla'uha, dan qasidah ini dimulai dengan beberapa bait syair berikut ini. Yaquluna li fika inqibadun wa innama ra'aw rajulan an mawqifidh dhulli ahjama, aran nasa man danahum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'azzama. Yaqulun, orang-orang pada mengatakan li tentang diriku, fikang kibad, kamu itu enggak banyak bergaul, kamu itu suka menyendiri. Wa innama ra'aw rajulan, padahal yang mereka saksikan adalah seseorang, an mauqifidh dhulli ahjama, dia itu menghindar dari posisi kehinaan, dari sikap kehinaan. Aranna samandanahum, saya melihat orang-orang itu kalau dekat dengan mereka, hana indahum, akan menjadi rendah di hadapan mereka. Wa man akramathu izzatun nafsi ukrima, tapi barang siapa yang dimuliakan oleh kemuliaan jiwa, keagungan jiwa, maka pasti dia itu akan dihormati. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, ini apabila seandainya para ahlul ilmi itu menjaga ilmunya, sanahum, niscaya ilmu itu akan menjaga mereka juga. Walau 'azzamuhu fin nufusi la'azzama, seandainya mereka para penuntut ilmu itu mengagungkan ilmu dalam jiwanya, la'azzama, maka niscaya mereka itu akan menjadi orang yang agung. Kata beliau, la'azzama bi fathidh dha, dengan menfathah dha al-mu'jamah al-musyalah, dha yang ada titiknya. Tab. Faridnazani Allah wa iyyakum. Masalah yang ada di hadapan kita adalah masalah izzatul ilm, yang beliau bahasakan di sini dengan izzatul ulama. Bahwa ilmu agama yang kita miliki ayyuhal ikhwah adalah ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat mulia, karena ini bukan warisan sembarang orang. Ilmu ini yang mewariskannya kepada kita adalah para nabi dan para rasul. Beda dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu kekuasaan, ilmu-ilmu yang lain.
mereka mewarisinya dari Fir'aun, mereka mewarisinya dari Haman, mereka mewarisinya dari orang-orang yang jauh di bawah derajat para nabi, di bawah derajat para rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sungguhnya para ulama itu para pewaris para nabi. Dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi itu nggak mewariskan uang, nggak mewariskan harta benda. Bahkan syiarnya para nabi saking dijaganya oleh Allah, jangan sampai ada warisan nabi itu adalah harta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak bisa diwarisi, kami tidak diwarisi hartanya. Seandainya ada harta yang kami tinggalkan, maka itu jadi sedekah. Allah menginginkan agar warisan para nabi hanyalah ilmu syar'i. Maka kata beliau, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dia itu mengambilnya, maka mengambil bagian yang sangat besar. Adapun ilmu-ilmu yang lain ya akhwan, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu dunia itu diwarisi dari para pakar-pakar dunia. Fir'aun adalah puncaknya kekuasaan, Qarun adalah puncaknya orang kaya, Haman adalah puncaknya arsitek dan ilmu bangunan. Belum ada sampai sekarang bangunan atau kekuasaan sampai kayak kekuasaannya Fir'aun. Saking tingginya sampai berani ngaku jadi Tuhan, wa ana rabbukumul a'la. Belum ada sampai detik ini orang yang kaya sekaya Qarun, sampai kunci gudang hartanya. Ingat, harta di zaman itu tuh emas. Jadi emasnya itu taruh di gudang. Yang namanya gudang itu ya bukan 1 kali 2 ya kawan. Gudang itu besar. Kunci gudangnya, kuncinya itu nggak mampu diangkat oleh 10 orang. Kuncinya bukan emasnya. Kalau emasnya nggak bisa dihitung. Belum pernah ada orang yang bisa kayanya Qarun. Haman pernah diperintahkan oleh Fir'aun, ya Haman ublini sarha la'alli abluhul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Tatkala Nabi Musa datang mengatakan bahwasanya dia punya Tuhan dan Tuhannya ada di atas langit, dia memerintahkan Haman untuk membangun gedung pencakar langit. Harapannya Fir'aun, dengan gedung itu dia sampai ke tempat Tuhannya Musa. Dan itu belum ada yang mampu menggapainya sampai sekarang. Ilmu dunia diwarisi dari mereka dan orang-orang semacam mereka. Maka ilmu syar'i adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat tinggi. Yang kedua ya akhwan, ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah ilmu surgawi, ilmu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu dunia adalah ilmu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang fana ini, yang puncaknya dunia itu digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kayak seekor anak kambing cacat mati teronggok di pinggir jalan. Lah, dan masih banyak beberapa hal yang lain keutamaan ilmu ini. Maka pemegang ilmu ini ya akhwan, pemegang ilmu syar'i ini, pemegang ilmu agama ini hendaknya punya izzah, hendaknya punya keagungan jiwa, hendaknya punya kemuliaan jiwa. Dia merasa bahwasanya ilmunya jauh di atas ilmu yang lain. Ilmu yang dia miliki ini jauh di atas semua ilmu-ilmu yang lain. Karena semua ilmu-ilmu yang lain hanya untuk mencari dunia yang fana. Sedangkan ilmu ini adalah ilmu untuk menembus
al-firdausal a'la, menembus firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, berawal dari ini, izzah itu ya akhwan, keagungan jiwa, merasa mulia, merasa agung, bukan berarti sombong. Sombong dengan izzah itu beda. Kalau sombong itu dia meremehkan orang lain. Kata Rasulullah SAW, tatkala beliau membicarakan tentang bahwasanya orang yang sombong itu tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam jiwanya ada sebiji sawi dari perasaan sombong. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang, kalau ada orang yang dia itu kepingin ayyakuna thawbuhu hasanan wa dha'luhu hasana, kepingin pakaiannya bagus, kepingin sandalnya bagus, itu termasuk nyombong tidak? Maka beliau mengatakan, enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah, mencintai keindahan. Lalu beliau melanjutkan, al-kibru batarul haq wa humtun nas. Yang namanya sombong itu nolak kebenaran. Yang dia tahu kalau itu kebenaran tapi dia tolak karena kesombongannya. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia. Itu sombong. Adapun izzah adalah perasaan dalam dirinya bahwasanya dia orang yang mulia, dia orang yang agung, ilmu yang dia pegang, ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang mulia, sehingga nggak merasa minder, nggak merasa rendah, nggak merasa hina di hadapan pemegang dunia. Dan pemegang dunia itu dua, satu penguasa, dua orang kaya. Tidak merasa rendah, harus punya izzah yang tinggi. Jangan kemudian berhadapan ya akhwan sama kepala desa nunduk-nunduk gitu. Di mana izzah kita? Di mana izzah antum? Berhadapan dengan bupati, berhadapan gubernur, seakan-akan dia di puncak langit, antum di dalam sumur minyak. Merasa rendah karena nggak punya uang, merasa rendah karena nggak punya apa-apa. Ingat ya akhwan, apa yang dimiliki oleh dia? Penguasa-penguasa dunia itu tidak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya izzah, tanpa merendahkan, tanpa menghina, tanpa melecehkan. Kalau sudah merendahkan, jadinya sombong, bukan lagi izzah. Tapi izzah itu perasaan bahwasanya kita adalah berada di puncak keagungan, berada di puncak kemuliaan. Tatkala perang Qadisiyah, perang yang menjadi cikal bakal awal runtuhnya negeri adidaya Persia. Dan itu adalah uji coba pertama yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an melawan kekuatan adidaya Persia. Umar tidak sembarangan. Beliau ingin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ingin langsung memimpin pasukan sendiri, saking dahsyatnya perang yang akan dihadapi. Tapi dicegah oleh para sahabat. Akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pergilah beliau bersama pasukan kaum muslimin, dan akhirnya mereka bertemu di sebuah tempat namanya Qadisiyah. Akhirnya perang itu dinamakan dengan perang Qadisiyah. Pasukan Persia mengerahkan pasukan terbaiknya. Pasukan Kopassusnya dikeluarkan penuh dengan komandan tertingginya, Rustum, dan bukan Rustam. Rustum ya. Taib. Rustum itu panglima tertinggi yang jarang pasukan Persia sampai panglima besar Rustum itu turun gelanggang, itu jarang. Kalau bukan karena dahsyatnya perang yang akan dihadapi. Anda tidak mau menceritakan perang Qadisiyah karena panjang. Jadi satu kisah yang perlu untuk dihadapi para ikhwah.
Rustum itu sebenarnya takut menghadapi kaum muslimin. Tapi dia ingin untuk melakukan diplomasi. Dia ingin untuk melakukan diplomasi, minta untuk dikirim seorang utusan menghadap pada dia. Sama saat dikirimlah seorang Arab Badui, Rabai atau Ribai. Dikirim seorang Arab Badui. Belum tahulah seorang Arab Badui itu gak pernah perhatian pada penampilan, pakaiannya acak-acakan, gak karu-karuan. Mereka menampilkan semua kekuasaan dunia. Kemah diindahkan, permadani dihamparkan untuk menunjukkan bahwasanya mereka orang yang kaya raya. Singkat cerita, karena ceritanya panjang dan waktu nggak ngatasi. Pada waktu utusan itu datang menghadap sama Rustum, maka Rustum bertanya, apa yang membuat engkau datang ke sini? Kalau yang kalian datang itu ingin menghilangkan kelaparan kalian, sudahlah, pulanglah. Tak kasih makanan, tak jamin makanan kalian. Kalau kalian datang karena kalian gak punya pakaian, pulanglah, tak kasih pakaian. Nawarkan tawaran-tawaran dunia. Tapi kalau kalian mau sesuatu yang lain, sampaikan. Maka Rabai mengatakan, wahai Panglima, kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia menjadi menyembah kepada Tuhannya manusia. Kalau kami nggak mau, kalau kalian nggak mau, sadarilah kami itu orang-orang yang doyan minum darah. Aisyah ya akhwan, padahal mereka dengan kemuliaan dunia perang ya akhwan, ojo ditiru sama teman-teman ya akhwan. Ini nuansa perang. Ini. Lah, para internasional Allah wa yakum, izzah itu harus ada. Jangan kemudian antum pulang ke kampung halaman, ketemu dengan teman SMP sekarang itu jadi dokter, antum ketemu sama dia itu gemeter. Ya Allah, di mana izzah? Padahal dokter itu ya akhwan, suruh jadi imam sholat itu nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa. Kenapa kita itu kemudian hilang izzahnya jiwa, izzahnya kemuliaan, seakan-akan ilmu yang kita miliki itu tidak ada nilainya dengan ilmu mereka. Ilmu kedokteran, tanpa saya meremehkan ilmu kedokteran, mentok pada membenahi fisik. Sedangkan ilmu syar'i itu membenahi sesuatu yang jauh lebih mulia daripada fisik, membenahi jiwa dan hati. Ini ilmu yang kita miliki, ilmu untuk mengantarkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dipegang. Makanya talibul ilmi syar'i harus punya izzah. Kata beliau, jangan sampai kemudian ilmu ini kita rendahkan di hadapan pemegang-pemegang dunia. Hanya gara-gara pernah dikasih duit 2 juta, fatwanya ngeluntur. Hanya gara-gara dikasih fasilitas mobil dinas, kemudian fatwanya berubah. Asalnya tegas haram, sekarang roknya pindah jadi lam. Halal gitu. Hanya gara-gara ini, hanya gara-gara itu, kemudian orang itu tunduk kepada para orang-orang yang ada dalam dunia ini. Makanya beliau mengatakan, jangan rendahkan ilmu di depan dunia. Ingat ya akhwan fitin azani Allah wa iyyakum. Ilmu ini kalau kita pegang dengan kuat, ilmu ini kalau kita pegang dengan kuat, katakan haram itu haram, siapapun yang ada di hadapan kita. Katakan halal itu halal, siapapun yang ada di hadapan kita. Orang itu pernah ngasih kita apa, tanya, kemudian hukumnya haram, katakan haram. Orang itu tidak pernah ngasih apa-apa kepada kita, kemudian dia bertanya hukumnya halal, katakan halal. Maka Allah akan memuliakan Anda sebagai pemegang ilmu karena punya izzah. Akhirnya di hadapan umat,
fatwa antum itu, fatwa kita itu akan didengar dengan pasti. Karena bagi mereka ustadz itu halal, tetap halal apapun kondisinya. Haram, tetap haram apapun kondisinya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan para pemegang-pemegang ilmu. Oleh karena itu beliau menyebutkan kepada kita, ini lihatlah untuk melihat bagaimana dulu para ulama-ulama itu memegang izzahnya ilmu, memegang mulianya ilmu. Lihat kitab biografinya para ulama. Beliau menyebutkan beberapa kitab, di antaranya kitab Akhlaqul Ulama, Al-Islam Baina Al-Ulama wal Hukam, dan beberapa kitab yang lain. Anda nggak tahu kitab-kitab ini. Tapi beliau mempunyai satu kitab yang bagus, Syekh Bakar Abu Zaid. Tatkala beliau menyelesaikan kitab Hilyah Talibul Ilm ini, beliau sedang menyusun kitab lain, kitab tentang izzahnya para ulama. Beliau beri judul kitab itu dengan judul Izzatul Ulama. Kisah-kisah bagaimana para ulama itu mulia memegang ilmu yang mereka miliki. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam catatan kaki dalam syarahnya, beliau mengatakan ada satu kitab yang sangat bagus tentang masalah ini, kitab Raudhatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Raudhatul Uqala Ibnu Hibban Al-Busti. Kitabnya tipis. Sekian. Kitabnya tipis tapi unik dan sangat bagus. Dan kalau mau yang lengkap, kalau mau yang sangat lengkap, penuh dengan heroiknya perjuangan para ulama, maka tidak ada kitab yang lebih bagus dibandingkan dengan Syiar Alamin Nubala. Ini tidak ada kitab yang lebih bagus dibandingkan dengan Syiar Alamin Nubala. Tapi kitab itu panjang dan sangat besar. Kalau mau memulai ya akhwan, lihatlah misalkan kitab Raudhatul Uqala, dan kitab Raudhatul Uqala itu masyhur di kalangan tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan, dahulu para guru itu selalu mentalkinkan, selalu menyampaikan kepada murid-muridnya agar mereka itu menghafal, agar mereka itu memahami intisari dari satu qasidah yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah. Jadi mereka mengatakan, yakni beliau mengatakan, yaquluna li, orang-orang itu mengatakan tentang diriku, fika inqibat, fika inqibat, kamu itu yakni enggak banyak bergaul. Inqibat itu orang yang enggak banyak bergaul, yang enggak apalah gitu ya, tapi banyak menyendiri. Orangnya itu ya omongan bicaranya dijaga, tingkah lakunya dijaga, ketawa senyumnya dijaga, sehingga nggak kayak orang-orang yang biasa di warung, nggak kayak orang-orang yang biasa di konser, nggak kayak orang-orang yang biasa di mana gitu. Kata mereka, fi kang kibad, kamu itu terlalu menutup diri. Kata beliau, enggak, sikapku ini bukan menutup diri. Sebenarnya yang mereka lihat itu adalah rajulan an mauqifidz dzulli ahjama. Yang mereka lihat adalah sosok seseorang yang menghindar dari posisi terhina. Kenapa para ikhwan azanillahu wa iyyakum? Ingat, ilmu yang antum miliki itu akan menjadi tidak ada fungsinya, akan menjadi tidak berwibawa kalau antum tidak menjaga diri. Tiap hari misalkan tiap pagi nongkrong di warung, ngobrol sama ya orang-orang yang nongkrong di warung, alasan sarapan pagi. Yakin ya kawan, 10 hari, 20 hari kemudian antum di hadapan tukang-tukang orang yang biasa nongkrong di warung, panggil bro gitu. Kenapa? Konconi di warung setiap pagi. Anda sekarang di hadapan mereka adalah teman ngobrol di warung setiap pagi. Makanya dulu para ulama membenci orang makan di warung. Dulu ya kawan, sekarang enggak. Kalau kita itu pemegang ilmu, kiai lah, seorang kiai itu tiap sore gitu karambolan.
Ya dulinan karambol itu sama teman-temannya, nggak pakai uang. Kita nggak bahas uang ya kawan. Kalau pakai judi jelas haram. Ini mainan biasa. Ini mainan biasa. Tiap sore begitu. Yakin sebulan kemudian Anda di hadapan para tukang karambol dianggap temannya dan sudah tidak lagi ada fungsinya ilmu yang Anda miliki. Kalau tiap hari gitu, tiap hari loh ya kawan. Tongkrongannya itu di lapangan bal-balan terus tiap hari, maka di hadapan orang-orang yang tiap hari bal-balan, Anda hanyalah seorang teman, bukan lagi seorang kiai, bukan lagi seorang syekh, bukan lagi orang yang perlu dihormati ilmunya, karena kurang menjaga kewibawaan diri. Gak boleh Ustaz, boleh jarang-jarang, boleh jarang-jarang. Makanya kalau butuh sarapan pagi dan memang di rumah sedang nggak masak, bisa jadi pas opo istrinya sedang sakit, kayak LPG habis, toko belum buka atau apalah, maka beli bungkusan makan di rumah. Sehingga kita tatkala ketemu dengan orang-orang yang ada di tempat semacam itu hanya sebentar lalu pulang. Itu pun jarang-jarang. Kalau kemudian mau refreshing, boleh, nggak ada masalah ya ikhwan. Jarang-jarang. Jangan ceburkan diri ke kubangan tempat semacam itu, karena nanti kewibawaan ilmu antum akan hilang. Makanya beliau mengatakan di sini, wa inna ma ra'au rajulan an mauqifidz dhulli ahjama. Alasan beliau, aron nas, saya melihat manusia itu mandanahum hana indahum, yang dekat, yang akrab gitu dengan mereka pasti menjadi hina di hadapan mereka, menjadi rendah, menjadi biasa. Kenapa ya kawan? Tidak ada manusia yang tidak punya cacat, tidak ada manusia yang tidak punya aib, dan orang itu semakin akrab semakin aibnya nampak. Makanya dulu para ulama kita mengatakan, kalian itu jangan terlalu akrab dengan para ulama. Kenapa? Kalau terlalu akrab dengan para ulama, hasil akhirnya kurang menghormati ulama tersebut. Kenapa ya Juan? Kelihatan aibnya, nampak aibnya. Walah, ternyata ustadz itu ngentutan toh. Karena tiap hari ketemu beliau 1 menit tut, dapat 3 hari 4 hari, maka ustadz itu di hadapan antum itu akan menjadi rendah. Walah, ustadz fulan itu selama ini tak hormati, masya Allah, ternyata ngentutan. Minimalnya ada lagi. Ternyata ustadz itu kalau makan itu sekali makan 3 piring. Lah yo kok ono ustadz gak zuhud itu. Akhirnya menjadi rendah lagi. Kedua. Ketiga, ternyata ustadz itu nek turu ngeblok, ngerti ngeblok nggak? Ngeblok itu kadung turu langsung sek gitu, dibangunkan, repot, subhanallah. Lah gitu kok jadi ustadz yo? Gitu. Kenapa itu muncul ya kawan? Karena ketahuan aibnya. Ketahuan aibnya. Makanya kan di mana-mana nggak ada kiai itu mampu nundukkan istrinya. Nggak ada. Kiai itu kalau mau nyeramai orang satu lapangan mampu, tapi suruh nyeramai istrinya, 2 menit tinggal pulang, tinggal pergi sama istrinya. Di mana-mana roto-roto ustadz kiai itu nggak pernah bisa didik anaknya sendiri. Ngajari anak sendiri roto-roto gak bisa. Kenapa? Anak ngerti aib cacate bapak. Di mana-mana ulama itu menjadi mulia di hadapan orang lain, tapi di hadapan keluarganya dia akan dianggap anak kecil. Kenapa? Ya dari kecil tahu. Maka itu perlunya izzah. Kata beliau, aranna samandanahum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima. Dan barang siapa yang dimuliakan oleh izzah jiwanya, maka dia akan termuliakan. Nggak nyombong loh ya. Ingat ya ikhwan, yang ditetapkan oleh para ulama di sini itu bukan sombong, tapi izzah.
bagaimana kita itu merasa kita itu memegang ilmu yang agung. Yang kedua, jangan jadikan ilmu kita itu rendah di hadapan masyarakat gara-gara akhlak perbuatan kita. Kata beliau, walau anna ahlal ilmi saunuhu saunahum, seandainya ilmu ini, jadi seandainya para ahli ilmu itu menjaga ilmunya, mesti ilmu itu akan menjaga mereka. Walau azzamuhu fin nufusi la'azzama, seandainya mereka mengagungkannya, mesti ilmu itu akan menjadi mulia di hadapan dirinya. Bukan berarti kajian untuk orang-orang kaya itu nggak boleh, boleh, nggak ada masalah. Bukan berarti taklim untuk para penguasa, para pejabat nggak boleh, boleh, asalkan jangan sampai dihinakan ilmu di hadapan mereka. Jangan sampai rendahkan ilmu syar'i di hadapan mereka. Tegas katakan halal itu halal, haram itu haram. Jangan mau dibeli dengan uang, jangan mau dibeli dengan fasilitas. Ilmu kita jauh di atas semua yang dimiliki oleh para pemegang-pemegang dunia. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan ba'da Ramadan bi'izni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Karena kajian antum, pelajaran kita sampai hari Senin ya, sampai hari Senin. Wallahu a'lam. Taib, sambil nunggu isya. Sambil nunggu isya sudah isya. Mohon penjelasan, Ustaz. Bukankah dengan meyakini ilmu agama itu agung dan mulia, melazimkan memandang ilmu dunia itu rendah agar tercapai kesempurnaan pengagungan? Tidak. Ana tidak mengatakan harus merendahkan ilmu dunia. Ilmu dunia itu ilmu, tetap ilmu. Tapi dia itu nggak terpuji, nggak tercela dengan zatnya. Tergantung kita gunakan untuk apa. Ilmu dunia itu kalau digunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjadi ilmu yang mulia. Karena niat dan amal, bukan karena ilmunya. Tapi ilmu agama itu adalah ilmu yang zatnya mulia. Zatnya mulia. Makanya kalau ilmu dunia digunakan untuk cari dunia, Allah gak mempermasalahkan, pantas. Tapi kalau ilmu akhirat digunakan cari dunia, dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak pantas, gak layak. Sesuatu yang sangat mulia dipakai untuk mencari sesuatu yang sangat rendah. Tumtu ya akhwan, kalau suatu hari pas kerja cari sampah, kemudian pakai jas, pakai dasi, pakai apa gitu, edan. Kalau antum itu mau ngangkut barang itu ya sampah, ya apa gitu, ya pakai mobil angkut sampah, pantas ya kawan, pantas gitu, pantas. Tapi kalau antum ngambilnya itu Alphard, edan. Iki piye to wong sitok iki ngono. Mosok mobil Alphard mau dipakai ngangkut sampah, mau dipakai ngambil semacam itu. Itu gambarannya. Jadi ilmu dunia, ilmu yang mulia. Kalau benar posisi meletakkannya. Ana tidak menginginkan untuk kita merendahkan para pemegang ilmu dunia. Mereka itu orang-orang mulia dengan ilmunya. Tapi jangan rendahkan, merasa hina, merasa rendah dengan ilmu agama yang dimiliki di hadapan para pemegang ilmu dunia. Karena dunia zaman sekarang ini perasaan rendah diri itu muncul tatkala reuni keluarga, ketemu sama siapa? Sepupu, ketemu sama siapa gitu ya. Kemudian ditanya, baru kita kumpul-kumpul itu ditanya sama Pak Ade, kamu sekarang di mana nak? Sekolah di mana? Oh saya sekolah di kedokteran, sambil buang enggak,
Korumpun dengan kedokteran gitu. Saking banggane. Lah sampean di mana nak? Nunduk di pondok, Pak. Itu karepe piye gitu loh. Seharusnya antum lebih bangga. Saya katakan, kalau beliau Pak D, beliau cuma di kedokteran, saya sedang belajar ilmu yang jauh lebih mulia daripada kedokteran. Nah, itu. Loh, apa nak? Mondok. Itu. Walah, loh, jangan remehkan mondok, Pak. Mondok itu gini. Tunjukkan bahwasanya ilmu kita itu mulia. Jangan rendahkan jiwa, jangan rendahkan diri. Tatkala belajar, tatkala nanti sudah jadi orang, antum kan belum jadi orang. Saya jadi opong. Tatkala nanti sudah jadi orang, jangan rendahkan ilmu ini di hadapan orang-orang kaya. Banyak loh pemegang ilmu itu para ustadz sekalian. Masya Allah nih ketemu wong sugih, ketemu orang kaya, itu merunduk gitu, nyalami, dicium-cium tangannya, saya subhanallah. Ketemu pejabat, ketemu gubernur, ketemu bupati, koyok ketemu malaikat Jibril. Di mana izzah? Ana tidak menginginkan antum merendahkan mereka. Ana tidak menginginkan kita itu menghina mereka. Wallahi mereka juga orang-orang mulia pada posisinya. Tapi jangan rendahkan ilmu kita. Ilmu syar'i itu punya izzah. Ilmu syar'i punya keagungan. Anggaplah mereka punya ilmu, kita punya ilmu, sama-sama nyantai aja. Di hadapan bupati bro gitu nyantai ya. Nyantai nggak ada masalah. Karena kita sama-sama memegang kemuliaan. Dan kemuliaan ilmu syar'i di atas kemuliaan ilmunya mereka. Nah, insyaallah semua nanti yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.